Selamat pagi anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Ernata Kristina Panjaitan. Nah, hari ini kita akan kembali belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan memasuki materi tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah, dengarkan penjelasan Ibu terkait tentang materi kita hari ini, yaitu tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Baiklah anak-anak, kita masuk ke kompetensi dasar dan indikator pembelajaran kita pada hari ini. Nah, adapun kompetensi dasar kita hari ini yaitu 3.3, yaitu memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Ini berbicara tentang pengetahuan. Dan 4.3 yaitu mendemonstrasikan pola pengembangan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Nah, ini berbicara tentang keterampilan. Nah, adapun indikator pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama yaitu mendeskripsikan proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional, dan yang kedua yaitu menyusun laporan hasil telaah tentang tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Paham ya? Baiklah anak-anak, kita masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, Ibu harapkan kalian dapat mendeskripsikan proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional, dan yang kedua yaitu Ibu harapkan kalian dapat menyusun laporan hasil telaah tentang tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Baik, kita masuk ke materi yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di sini tata cara perubahan Undang-Undang Dasar itu ditegaskan dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa yang termuat di dalam pasal 37? Nah, di sini akan Ibu jelaskan. Yang pertama, usul perubahan pasal-pasal itu diajukan oleh sekurang-kurangnya, jadi paling sedikit itu sepertiga dari jumlah anggota MPR, dan disampaikan secara tertulis yang memuat bagian yang diusul untuk diubah beserta alasan. Jadi dimuat alasan mengapa diubah pasal-pasal tersebut. Yang selanjutnya yaitu yang kedua yaitu sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal itu harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota MPR. Yang ketiga yaitu putusan untuk mengubah itu harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari anggota MPR. Selanjutnya yang terakhir yaitu khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia itu tidak boleh dilakukan perubahan. Jadi bentuk negara kita itu tidak boleh dilakukan perubahan. Paham ya? Baik, kita masuk ke materi kita yang kedua yaitu mengenai ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, adapun yang dimaksud dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ini dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku, yang dimana itu termuat di dalam pasal 2 dan pasal 4 ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 1 strip MPR strip 2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum, ketetapan MPR sementara dan ketetapan MPR tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 tanggal 7 Agustus 2003. Nah, di sini di pasal 2 dikatakan bahwa pasal 2 ketetapan MPR itu menegaskan bahwa beberapa ketetapan MPRS dan MPR yang masih berlaku itu dengan ketentuan. Nah, ada ketentuan-ketentuannya, itu yang pertama, ketetapan MPRS Republik Indonesia nomor 25 strip MPRS strip 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI. Selanjutnya, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah NKRI bagi PKI dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarluaskan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme, ya, atau Marxisme dan Leninisme. Nah, yang kedua yaitu ketetapan MPR RI nomor 16
Strip MPR tahun 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Dan yang ketiga yaitu ketetapan MPR Republik Indonesia nomor 5 Strip MPR tahun 1999 tentang penentuan pendapat di Timur. Nah, itu isi dari pasal 2 tentang ketetapan MPR sementara, sedangkan di pasal 4 tentang ketetapan MPR nomor 1 tahun 2003 mengatur ketetapan MPRS strip MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang, yaitu yang pertama ketetapan MPRS Republik Indonesia nomor 39 strip MPRS tahun 1966 tentang pengangkatan pahlawan Ampera, dan yang kedua ketetapan MPR nomor 11 tahun 98 tentang penyelenggaraan negara yang bersih bebas dari KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan yang ketiga yaitu ketetapan MPR RI nomor 15 tahun 98 tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Nah, yang keempat yaitu ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Yang kelima yaitu ketetapan MPR nomor 5 tentang pemantapan persatuan dan kesatuan nasional. Yang keenam yaitu ketetapan MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. Dan yang selanjutnya yaitu ketetapan MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peran TNI dan Polri. Selanjutnya yaitu ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang selanjutnya yaitu ketetapan MPR nomor 7 tahun 2001 tentang visi Indonesia masa depan. Yang selanjutnya itu ketetapan MPR tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan KKN. Dan selanjutnya bisa kalian lihat di pasal 4 dan pasal 2 yang termuat di dalam ketetapan MPR. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga yaitu undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Apa itu undang-undang? Nah, undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Nah, selanjutnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden, itu hanya dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Nah, adapun proses pembuatan undang-undang apabila rancangannya diusulkan oleh DPR itu memuat yang pertama, DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Yang kedua, Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Yang ketiga, apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, maka selanjutnya rancangan undang-undang itu disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Nah, proses pembuatan undang-undang apabila rancangan undang-undang diusulkan oleh DPD itu memuat yang pertama, DPD itu mengajukan usul rancangan undang-undang kepada DPR secara tertulis. Yang kedua, DPR membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPD itu melalui alat kelengkapan DPR. Nah, yang ketiga, DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis itu kepada Presiden. Lalu Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Dan yang terakhir itu apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, maka selanjutnya rancangan undang-undang itu disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Paham ya? Baik, kita masuk ke materi yang keempat yaitu peraturan pemerintah. Nah, apa itu peraturan pemerintah? Itu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Nah, adapun tahapan penyusunan peraturan pemerintah itu yang pertama, tahap perencanaan rancangan peraturan pemerintah itu atau disingkat dengan PP itu disiapkan oleh kementerian atau lembaga pemerintah, bukan kementerian sesuai dengan bidang tugasnya. Yang selanjutnya, tahap penyusunan rancangan PP itu dengan membentuk panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah, bukan kementerian. Yang ketiga yaitu tahap penetapan dan pengundangan PP itu ditetapkan oleh Presiden, kemudian diundangkan oleh Sekretaris Negara. Paham ya? Baik, selanjutnya kita masuk ke materi yang kelima yaitu peraturan Presiden atau Perpres. Nah, peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Nah, proses penyusunan peraturan Presiden ini yang pertama yaitu pembentukan panitia antar kementerian atau lembaga pemerintahan kementerian oleh pengusul. Yang kedua, pengharmonisasian, pembulatan dan penetapan konsepsi dari rancangan peraturan Presiden itu dikoordinasikan oleh menteri.
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Dan yang terakhir yaitu pengesahan dan penetapan oleh Presiden. Selanjutnya kita masuk ke materi yang keenam, yaitu peraturan daerah provinsi. Apa itu peraturan daerah provinsi? Itu adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama dengan gubernur, ya. Jadi proses penyusunan peraturan daerah provinsi ini, yang pertama yaitu rancangan perda provinsi itu dapat diusulkan oleh DPRD provinsi atau gubernur. Yang kedua, apabila rancangan diusulkan oleh DPRD provinsi, maka proses penyusunannya adalah yang pertama, DPRD provinsi mengajukan rancangan perda kepada gubernur secara tertulis. Yang kedua yaitu DPRD provinsi itu bersama gubernur membahas rancangan perda provinsi. Dan yang ketiga, apabila memperoleh persetujuan bersama, maka rancangan perda itu disahkan oleh gubernur menjadi perda provinsi. Nah, yang terakhir, apabila rancangan diusulkan oleh gubernur, itu proses penyusunannya itu yang pertama, gubernur mengajukan rancangan perda kepada DPRD provinsi secara tertulis. Yang kedua, DPRD provinsi bersama gubernur membahas rancangan perda provinsi. Yang terakhir yaitu apabila memperoleh persetujuan bersama, maka rancangan perda itu disahkan oleh gubernur menjadi perda provinsi. Paham ya? Kita masuk ke materi kita yang terakhir, yaitu peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, perda kabupaten atau kota itu adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama DPR, dengan persetujuan bersama wali kota atau bupati. Nah, proses penyusunan perda kabupaten kota ini, yang pertama, apabila rancangan perda kabupaten kota dapat diusulkan oleh DPRD kabupaten kota atau bupati atau wali kota. Jadi ada dua. Yang pertama, apabila rancangan diusulkan oleh DPRD kabupaten atau kota, maka proses penyusunannya adalah yang pertama, DPRD kabupaten kota itu mengajukan rancangan perda kepada bupati atau wali kota secara tertulis. Yang kedua, DPRD kabupaten kota itu bersama bupati atau wali kota itu membahas rancangan perda kabupaten kota. Dan yang terakhir, apabila memperoleh persetujuan bersama, maka rancangan perda itu disahkan oleh bupati atau wali kota menjadi perda kabupaten atau kota. Nah, apabila rancangan diusulkan oleh bupati atau wali kota, maka proses penyusunannya yang pertama, bupati atau wali kota mengajukan rancangan perda kepada DPRD kabupaten atau kota secara tertulis. Yang kedua, DPRD kabupaten kota bersama bupati atau wali kota itu membahas rancangan perda kabupaten kota. Dan yang terakhir, apabila memperoleh persetujuan bersama, maka rancangan perda itu disahkan oleh bupati atau wali kota menjadi perda kabupaten atau kota. Baiklah, demikianlah materi kita hari ini. Baiklah, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, Ibu harapkan kalian, setelah kalian mendengarkan video pembelajaran ini, kalian dapat mengerti, memahami, dan bisa menjelaskan kembali tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Dan dengan kalian mendengarkan video ini bisa menambah ilmu atau wawasan kalian tentang penyusunan peraturan perundang-undangan. Baiklah, sampai di sini pertemuan kita. Sebelum kita menutup, ada baiknya kita berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sampai jumpa. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih.